Shalom saudara-saudara, saat ini saya mau berbicara tentang pengendalian diri. Berapa banyak orang-orang percaya yang kepengen sehat, kepengen kurus, tapi kalau pagi mau bangun susah bangun. Kalau udah bangun, makan dulu. Enggak olahraga sampai malam, besok aja lagi. Berapa banyak juga orang-orang percaya yang berkata, aku mau doa, aku mau baca firman Tuhan, aku mau renungkan firman Tuhan. Atau aku mau berhenti merokok, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak punya pengendalian diri. Itulah sebabnya kita mau belajar tentang pengendalian diri. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di Amsal pasal 25 ayat 28 berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, kalau kita tahu kalau kota yang roboh temboknya, itu berarti musuh gampang masuk. Kalau kita nggak punya pengendalian diri, maka setan akan mudah menyerang kita, menyerang pikiran, menyerang kehidupan. Dia akan menyerang dari segala sisi karena temboknya itu runtuh. Mudah untuk iblis masuk. Mudah serangan-serangan dan rancangan-rancangan kejahatan, rancangan kecelakaan itu terjadi dalam kehidupan kita karena kita nggak punya pengendalian diri. Sangat mudah untuk kita itu mengendalikan perusahaan yang kita pimpin, organisasi yang kita pimpin, orang-orang yang kita pimpin, itu lebih mudah untuk dikendalikan, itu lebih mudah untuk diatur. Pertempuran yang sesungguhnya adalah saat kita berusaha untuk mengendalikan diri kita sendiri. Nah, itu hal yang harus kita upayakan, pelajari, dan usahakan supaya kita jadi orang-orang yang bukan hanya bertekad, tapi kita berusaha untuk melakukannya. Tidak ada manusia yang sempurna yang bisa melakukan pengendalian diri dengan sempurna. Karena kita manusia masih berusaha, masih berjuang. Kalau masih ada salah-salah, jangan mundur, bangkit. Kita semua sedang berusaha. Selama kita masih hidup, ada banyak kesempatan di dalam kehidupan kita untuk kita berusaha menjadi orang-orang yang berbuah roh. Salah satu buah roh yang penting adalah pengendalian diri ini. Kalau kita bisa jadi orang yang sabar, maka firman Tuhan katakan kita melebihi pahlawan. Pahlawan kan orang yang hebat. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, firman Tuhan katakan, maka kita melebihi orang yang merebut kota. Berarti dia pribadi yang luar biasa. Saya katakan tadi, mudah mengatur orang lain, mudah mengatur bisnis, tetapi suatu tantangan yang besar untuk bisa mengatur diri kita sendiri. Tapi bukan berarti nggak bisa, kita harus berjuang. Kalau mau mengatur diri sendiri, kalau nggak bisa lakukan langsung langkah yang besar, maka kita harus berusaha minta pada Tuhan untuk dengan langkah-langkah kecil kita merubah diri kita berusaha untuk mengendalikan diri. Karena kalau musuh sudah masuk, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, maka kita akan jadi orang yang liar, jadi orang yang sembarangan, jadi orang yang dipimpin oleh nafsu, jadi orang yang dipimpin oleh kedagingan, dan iblis suka itu. Jadi kita harus belajar untuk jadi orang-orang yang mengendalikan diri. Bagaimana supaya kita dapat mengendalikan diri? Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita ini anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan berarti kita memiliki model yang ideal, yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Berarti kita harus ikuti Tuhan Yesus. Seperti apa dia, cara berpikirnya, bersikapnya, kita harus ikuti dia. Dan kita juga harus tahu Tuhan Yesus ini memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri. Dan yang kedua, kita harus tahu kelemahan kita tuh di mana. Kalau kita tahu kita orang yang tidak sabaran, maka kita akan berhati-hati untuk kalau tiba-tiba
datang godaan, datang hal-hal yang membuat kita nggak sabar, kita harus tahu kelemahan kita di kesabaran nih. Aku harus lebih sabar lagi, aku harus lebih hati-hati. Dan juga saat kita berhadapan dengan pengendalian diri, supaya kita bisa kendalikan diri, kita harus tahu bahwa ada pribadi yang bisa tolong kita, yaitu Roh Kudus. Kita bisa berdoa, minta pada Roh Kudus tolong aku. Bukankah salah satu buah roh adalah pengendalian diri? Mintalah pada Roh Kudus, berikan aku kekuatan, tuntun aku, buat aku bisa mengendalikan diri. Karena pengendalian diri adalah salah satu tantangan terbesar kita di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita kendalikan? Pertama-tama emosi. Kita harus bisa mengendalikan emosi. Karena saat kita mengendalikan emosi, maka kita akan memiliki hubungan yang baik dengan sahabat kita, saudara kita, teman kita. Karena kita mengatur emosi kita mengendalikan emosi kita, bukan emosi kita yang tuntun kita, yang drive kita. Sehingga ketika kita lagi emosi tinggi, maka kita lupa segalanya. Kita nyenggol semua orang dan kita menyakiti semua orang saat kita sedang dalam emosi yang tinggi, sedang dalam keadaan marah. Jadi perhatikan emosi kita. Emosi kita akan, kalau kita kelola dengan baik, akan membuat kita punya hubungan yang manis, yang bagus dengan saudara-saudara seiman kita dan lingkungan kita. Dan juga pengendalian diri yang harus kita awasi, itu mata kita. Keinginan mata itu harus kita jaga. Kalau mata ini melihat hal-hal yang tidak seharusnya kita miliki atau kita upayakan, maka jangan. Kita harus jaga keinginan mata ini. Mata ini kalau dibiarkan, kita akan lihat semua yang indah, semua yang bagus, dan kita ingin memilikinya. Baik saat kita lagi di mall, kita bisa lihat semua barang dan kita ingin membeli semuanya, bahkan yang gak perlu kita beli. Nah itu juga termasuk keinginan mata. Jadi ada pengendalian diri, kita beli yang kita perlu. Dan juga ada hal-hal yang bukan menjadi milik kita waktu kita lihat. Jangan di-entertain, sehingga kalau kita entertain nanti kita bisa membuahi oleh karena ada keinginan mata. Dan juga yang harus kita kendalikan adalah mulut kita. Mulut kita ini adalah mulut yang memuji Tuhan, bersyukur, membangkitkan orang lain. Bukan mulut yang menghancurkan orang lain. Bukan mulut yang menghakimi. Bukan mulut yang merusak orang lain. Tapi pakai mulut kita. Kendalikan mulut kita. Dalam keadaan marah sekalipun, perhatikan apa yang kita ucapkan. Dan juga yang harus kita kendalikan adalah pikiran kita. Jangan biarkan pikiran kita jadi liar. Atau kita memikirkan pikiran-pikiran yang buruk. Itu harus kita kendalikan. Dan lagi yang harus kita kendalikan dan perhatikan adalah sikap kita. Kita bisa memilih untuk bersikap suka-suka atau bersikap sopan, bersikap baik. Maka kita akan pilih yang bersikap baik. Kita buang sikap memberontak, tidak sopan. Kita bisa membawa diri dengan baik di mana saja Tuhan bawa kita. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kita sangat butuh pengendalian diri. Kita harus berdoa supaya Roh Kudus menuntun setiap kita supaya punya pengendalian diri. Saya tahu orang-orang yang gak bisa kendalikan untuk makan gula sebanyak-banyaknya. Makan sebanyak-banyaknya kalau lagi stres. Atau dia gak bisa kendalikan diri kalau lagi stres, gak makan sama sekali. Atau hal apapun kalau kita biarkan lepas kendali. Kita bilang yang penting aku sudah lahir baru. Bukan hanya berhenti pada lahir baru. Tapi lanjut ke dalam pertumbuhan rohani. Dan memiliki buah roh. Dan pengendalian diri ini salah satunya. Dan Tuhan ingin supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang mengendalikan diri. Supaya di dalam kehidupan kita bisa kuasai diri kita. Kita bisa bawa terang Tuhan di mana saja kita berada. Oke Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya Tuhan mengawasi, membantu, menuntun hidup kita supaya kita punya pengendalian diri.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami semua. Roh Kudus, hamba berdoa, mari bantu kami semua agar kami semua yang berdoa saat ini memiliki pengendalian diri dalam segala hal, dalam sikap, dalam anggota tubuh, hati, pikiran, semuanya. Ajarkan kami untuk punya pengendalian diri supaya kami dapat menjadi orang-orang percaya yang menang, terus melakukan yang terbaik yang Engkau inginkan. Kami bersyukur, hamba berdoa berkati setiap orang-orang yang mengikuti acara ini Tuhan. Kuatkan. Hamba percaya Engkau telah menyiapkan hal-hal yang terbaik untuk anak-anak-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, terus bersemangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.